warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita bertemu kembali pada pelajaran online. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai dalam hati. Selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu perpangkatan. Perpangkatan ini artinya bilangan yang mempunyai pangkat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yang telah lalu, yaitu menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, kemudian mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. Yang ketiga yaitu menentukan hasil kali dari perpangkatan. Sedangkan untuk keterampilan kalian ini dituntut bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Judulnya perpangkatan. Coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Bagaimana penyelesaiannya? Contoh seperti ini sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya yang tidak sama. Di sini bilangan pokok yang tidak sama. Di sini bilangan pokok suku pertama adalah 2, bilangan pokok suku kedua adalah 3. Sedangkan pangkat dari bilangan pokok 2 adalah 3 dan pangkat dari bilangan pokok 3 adalah 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Nanti akan saya jelaskan ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Bagaimana cara menyelesaikan bilangan pokok yang mempunyai tanda negatif seperti ini. Ya. Kemudian contoh soal yang ketiga adalah bagaimana cara menyelesaikan bilangan pokok yang dalam bentuk bilangan pecahan. Marilah anak-anak simak dulu solusi dari soal-soal di atas. Dari contoh di atas kita dapatkan solusi penyelesaian, yaitu nomor 1 ini. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Ini cara menyelesaikannya kita kerjakan dulu satu-satu. Karena di sini saya anggap anak-anak belum memahami cara menyelesaikan bilangan berpangkat ya. Padahal minggu lalu kalau anak-anak membuka kembali materi yang telah Ibu ajarkan, pasti anak-anak masih mengingat. Nah, ini kalian lihat. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Kita cari dulu penyelesaian dari 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 ini adalah 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak pangkat. Karena pangkatnya ada 3, maka 2-nya dibuat 3 kali. Jadi hasilnya 8. Kemudian 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena pangkatnya ada 2. Jadi bilangan pokoknya kita kalikan sebanyak 2 kali. Jadi 2 pangkat 3 ini adalah perkalian bilangan pokok 2 sebanyak 3 kali. 3 itu adalah pangkat. Jadi bilangan pokok ini dikalikan sebanyak pangkatnya. Saya ulangi, bilangan berpangkat ini adalah bilangan pokok yang dikali sebanyak pangkatnya. Jadi 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Sehingga 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 adalah 8 kali 9, yaitu 72. Nah, bagaimana dengan yang contoh soal nomor 2? Contoh soal nomor 2 adalah min 2 pangkat 3 dikali min 3 pangkat 2. Nah, kalian perhatikan di sini ada nilai tanda negatif. Tanda negatif ini memang saya kasih tanda kurung karena dia untuk membedakan bahwa dia adalah bilangan negatif. Nah, kita cari dulu bilangan negatif 2 pangkat 3.
Di sini bilangan pokoknya negatif 2, pangkatnya positif ya 3. Nah, kalian perhatikan, jadi bilangan negatif 2 pangkat 3 itu adalah kita kalikan bilangan pokoknya, kita kalikan sebanyak pangkat. Jadi min 2 pangkat 3 artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2. Maaf ya, ini salah sedikit, nggak apa-apa, tapi ini tanda kurung. Ini tanda kurung saya jelaskan. Jadi min 2 kali min 2 kali min 2 dapatnya negatif 8. Gimana dapatnya negatif 8? Kita cari dulu. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Sedangkan minnya ada 3 kali ya. Minnya ada 3. 1 2 3. Kalau dia ganjil berarti negatifnya ikut. Diikutkan. Kalau bilangan pangkatnya ganjil itu negatifnya diikutkan. Tapi kalau pangkatnya genap, negatifnya dihilangkan. Nah, seperti ini. Coba kalian perhatikan, min 3 pangkat 2 sama dengan min 3 kali min 3. Bilangan pokoknya min 3, pangkatnya 2. Jadi bilangan pokoknya dikalikan sebanyak pangkat. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ini bilangan pangkatnya genap, maka negatifnya kita tidak bisa ikutkan, tidak bisa ditulis. Tapi kalau dia bilangannya ganjil, maka negatifnya kita ikutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ada bilangan pecahan. Bagaimana kalau bilangan pecahan ini kita cari hasilnya ya, dimana dia bilangan pecahan ini mempunyai pangkat. Nah, coba kalian perhatikan, ini bilangan pokoknya 1/2, pangkatnya 2. Ini bilangan pokoknya 1/3, pangkatnya 3. Nah, solusinya adalah seperti ini. Jadi bilangan pokoknya setengah dipangkatkan 2, kita kalikan bilangan pokoknya sebanyak pangkat. Setengah kali setengah. Nah, ini tanda kurungnya saya hilangkan. Jadinya tidak ada kurung lagi ya. Jadi setengah kali setengah. Ini adalah pembilang, yang ini penyebut. Jadi pembilang dengan pembilang kita kalikan, penyebut dengan penyebut kita kalikan. Jadi dapatnya 1/4. Kemudian ini bilangan pokok 1/3, pangkatnya 3. Bilangan pokok 1/3 ini kita kalikan sebanyak pangkat, yaitu 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Nah, ini 1 ini sebagai pembilang dan 3 ini sebagai penyebut. Jadi saya hilangkan dulu tanda kurungnya ya. Nah, sehingga kita dapatkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut kita kalikan. Jadi dapatnya 1 kali 1 kali 1 1, 3 kali 3 kali 3 9. Jadi dapatnya 1/3 pangkat 3 ini adalah 1/9. Sehingga 1/2 pangkat 2 dikali dengan 1/3 pangkat 3 itu sama dengan 1/4 dikali dengan 1/9. Hasilnya seperti ini ya. Jadi dapatnya 1/36. Nah, anak-anak, ini adalah penyelesaian dari contoh soal yang telah Ibu tuliskan di lembar pertama tadi. Silakan anak-anak perhatikan dulu baik-baik, dan memang jika perlu untuk dirangkum silakan rangkumlah di buku catatan khusus buku matematika, jangan sampai hilang. Semoga ini bermanfaat buat anak-anak semua untuk bisa dipelajari lagi. Nanti kita lanjutkan ya. Baik anak-anak, dari hasil penyelesaian contoh soal yang telah Ibu berikan, ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa suku pertama bisa digantikan dengan huruf A, suku kedua bisa diganti dengan huruf B, sehingga perkalian bilangan berpangkat tadi bisa kita tulis dalam bentuk notasi, yaitu A pangkat N dikali B pangkat B, di mana A ini adalah A kali A sebanyak pangkat, dan dikali dengan B yaitu B kali B kali B sebanyak pangkat, sehingga bisa juga ditulis A pangkat N dikali B pangkat P ini sama saja B pangkat P dikali A pangkat N, dengan catatan bahwa
A pangkat N itu adalah perkalian dari A kali A kali A kali A sebanyak pangkatnya di sini N, dan B pangkat B ini adalah hasil perkalian dari B kali B kali B kali B sebanyak P. Pangkatnya di sini P. Nah, jadi anak-anak, inilah materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Memang kita mensyukuri bahwa kita bisa belajar hari ini walaupun dengan daring. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa anak-anak japri ke WA Ibu, dan semoga ini bermanfaat buat anak-anak sekalian untuk anak-anak pelajari. Silakan kalian rangkum ya anak-anak ya. Yang mana kalian anggap penting silakan dicatat, dan jika tidak ya kalian cukup mempelajari video ini secara rutin. Nah anak-anak, untuk mengasah keterampilan kalian semua, ini Ibu ada soal, silakan kalian kerjakan. Perintahnya, hitunglah hasil dari soal-soal berikut. Ya, silakan kalian kerjakan di buku latihan, dan nanti silakan kirimkan hasil kalian yang telah kalian kerjakan beserta foto diri anak-anak. Jadi Ibu pengen tahu apakah memang kalian mengerjakannya dengan kerja sendiri atau berkelompok. Tapi saya berharap anak-anak kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan jujur, secara mandiri, dan tanggung jawab. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai.